Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Pembaca kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian, dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian jawabnya firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengar dan lebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Ya, baik. Terima kasih Pendeta Ningrum. Bersama pun. Shalom, Amang, dan semua kita yang hadir seberapapun. Tuhan tetap menyukai ibadah kita yang kita lakukan ini. Dan biarlah kesukaan Tuhan juga boleh turun atas kita. Juga untuk kawan-kawan kita dalam berbagai aktivitas dan perjalanan yang mereka sedang lakukan. Kita pada pagi hari sudah menerima firman Tuhan. Dan di gereja juga kita sudah mendengar dan merenungkan. Dan malam hari ini kita akan semakin merefleksikannya dalam percakapan yang lebih mendalam. Semoga dengan ketekunan kita belajar firman Tuhan, cinta kasih Tuhan semakin mendalam, dan firman Tuhan semakin memenuhi kehidupan kita sepanjang hidup kita. Ya, dengan firman Tuhan ini, topik tekun melakukan kehendak Allah, kita diberikan informasi tentang bagaimana jemaat Kristen awal di tengah-tengah tekanan, penderitaan, terutama dalam hal ini kalangan orang-orang Kristen Yahudi, karena surat Rasul Yakobus ini dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada umumnya dari latar belakang ekonomi yang keluarga-keluarga yang miskin yang menjadi orang Kristen itu ya. Nah, sementara mereka yang ada di perantauan juga mengalami tekanan bukan hanya dari lingkungan orang-orang yang non-Yahudi, tetapi juga dari saudara-saudara mereka Yahudi. Terutama karena ada perbedaan status sosial ekonomi. Jadi ada banyak juga orang-orang Yahudi di perantauan yang punya ekonomi yang cukup mapan. Ternyata juga ada orang-orang Kristen dari orang Yahudi yang bekerja di tengah-tengah kehidupan ekonomi mereka, bekerja kepada orang-orang Yahudi saudara mereka yang orang kaya itu. Nah, jadi ini menjadi sebuah peringatan juga kepada orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, yaitu dari kalangan sosial ekonomi yang
mapan, orang-orang kaya. Dengan suratnya ini, Rasul Yakobus juga mau memperingatkan orang Yahudi non-Kristen itu bahwa hari penghakiman Tuhan akan segera datang. Nah, itu secara jelas tentu dipahami oleh orang Kristen Yahudi karena sudah mengerti dari pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Orang Kristen sudah meyakini dan memegang janji Tuhan Yesus bahwa dia, Yesus, akan datang segera. Nah, kesegeraan itulah yang membuat orang-orang Yahudi di dalam tekanan, ya Kristen Yahudi ya, di dalam tekanan penderitaan, terutama penindasan yang dialami oleh saudara-saudara mereka orang Yahudi non-Kristen itu, tetap membuat mereka sabar dan tabah, supaya mereka juga jangan menambah persoalan, sehingga terjadi konflik di tengah-tengah keyahudian antara yang non-Kristen dengan yang Kristen. Nah, saya pikir dengan kondisi sosial yang seperti itu, kita juga diberikan hikmat untuk merefleksikan konteks kita masing-masing, yang terkadang kita bisa dalam satu komunitas bersama dengan saudara-saudara dalam arti sosial budaya, dan di dalam iman kita tidak seiman, atau bahkan juga di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa di Indonesia ini, ya bisa saja kita tidak begitu sinkron bersama dengan orang-orang yang beda iman dengan kita, sementara kita juga harus sama-sama bekerja di tengah-tengah lingkungan instansi atau tempat kita bekerja secara damai. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi bagian refleksi dari firman Tuhan yang memberikan kita hikmat bagaimana untuk menghadapi kondisi sosial dalam budaya dan iman dan berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup yang berbeda. Nah, tetapi dalam hal ini bagaimana supaya kita juga diingatkan apapun yang kita alami, bagaimanapun orang penguasa, orang-orang kaya menggunakan kekuasaan dan kekayaannya, harus diingatkan bahwa akan datang hari penghakiman Tuhan Yesus, yaitu Yesus akan datang kembali, dan dikatakan oleh Rasul Yakobus ini, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat. Nah, jadi dari pihak orang-orang Kristen yang mengalami tekanan, persekusi, penganiayaan, supaya sabar dan tabah, tetapi juga memperingatkan kepada orang-orang yang melakukan persekusi itu, mengingat bahwa akan terjadi hari penghakiman yang sangat mengerikan, yang harus didengar. Nah, karena itu memberitakan tentang hari penghakiman itu juga sebagai cara penginjilan, mengingatkan bahwa akan datang Tuhan Yesus untuk menghakimi semua orang, supaya orang-orang kaya yang berkuasa juga jangan mereka anggap tidak ada lagi tanggung jawab mereka. Dan inilah juga yang membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, tetapi dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan juga bagi orang-orang yang diberikan Tuhan posisi jabatan dan kekayaan, supaya jangan menjadi angkuh dan melakukan penekanan atau penindasan kepada sesamanya. Ya, baik, memang kita akan membaca kembali bahan yang tadi pagi juga sudah saya share. Tekun melakukan kehendak Allah. Rasul Yakobus berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dia akan datang sebagai hakim untuk menghukum yang jahat dan membebaskan orang benar dari penderitaan, dan memberi upah kepada mereka yang dengan sabar menanggungnya. Rasul Yakobus lebih dahulu memperingatkan orang-orang kaya yang menindas kaum miskin,
sambil menunjukkan betapa besar dosa dan kebodohan mereka di mata Allah, serta betapa berat hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Kemudian nas khotbah minggu kita ini kepada semua orang percaya dinasihatkan untuk bersabar di bawah segala pencobaan dan penderitaan mereka. Mereka diperingatkan untuk tidak melakukan dosa dalam penderitaan mereka, tetapi agar mereka tetap sabar sambil menantikan kedatangan Tuhan, sama seperti seorang petani sabar menantikan hasil panen tanahnya sampai pergantian musim. Nah, jadi kalau misalnya ya ini kan iklim di yang 4 musim ya. Jadi kalau petani itu eh, menanam eh, benih dan pergantian musim tidak begitu lama akan panen. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambarannya yang dikatakan dari penderitaan yang dialami sekarang dengan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak begitu lama. Peringatan Rasul Yakobus ini sesungguhnya mendukung apa yang pernah diucapkan dengan sangat keras oleh guru agungnya Tuhan Yesus Kristus terhadap orang-orang kaya, orang-orang Yahudi. Dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Artinya itu juga ditekankan dan diberitakan ulang lagi oleh Rasul Yakobus di dalam tulisannya ini, supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi dulu selama hidup Yesus itu juga diingat oleh orang-orang Yahudi yang sudah ada di dalam perantauan yang juga masih melakukan penindasan dengan harta kekayaan mereka. Orang-orang kaya yang diperingatkan di sini adalah orang-orang Yahudi yang duniawi dan yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka dikatakan telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar yang tidak mampu dilakukan orang-orang Kristen karena tidak punya kuasa untuk itu. Hanya orang-orang Yahudi yang miskin menyambut Injil dan yang percaya. Kebanyakan orang kaya menolak kekristenan dan hati mereka dikeraskan dalam ketidakpercayaan. Mereka itulah yang membenci serta menganiaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kepada orang-orang kaya penindas, tidak percaya, dan penyiksa ini, Rasul Yakobus menyampaikan pesannya ini, walaupun surat ini khususnya ditujukan kepada orang-orang percaya, kepada orang Kristen, dan demi kepentingan mereka. Nah, jadi di sini yang menariknya, kalau surat ini ditujukan kepada pihak korban ya. Nah, jadi dikatakanlah orang-orang Kristen ini sebagai korban, tetapi ada juga muatannya seperti dialamatkan kepada para penindasnya. Nah, bagaimana itu justru pekerja yang kemudian ya sampai kepada kita juga menjadi sebuah peringatan yang relevan dalam setiap saat. Nah, jadi tidak menjadi salah alamat kalaupun surat yang isinya seperti ini ditujukan kepada pihak korban, tetapi pada akhirnya juga orang yang melakukan penindasan itu juga akan membaca dan akan mengetahui sampai mereka sadar dan menerima peringatan itu supaya jangan sampai mereka dihukum pada hari penghakiman Tuhan Yesus yang sangat mengerikan itu. Meskipun mereka tidak disapa langsung dalam surat ini, namun bisa dipandang ditujukan juga kepada para penindas mereka. Justru karena mereka tidak mau mendengar perkataan ini, oleh sebab itu dituliskan di sini supaya mereka bisa membacanya. Sebab kesengsaraan yang begitu mengerikan akan ditimpakan Allah kepada mereka pada hari penghakiman.
supaya ketakutan terhadap hal-hal yang akan terjadi itu saja sudah cukup untuk membuat mereka menangis dan meratap, supaya jangan diteruskan. Artinya supaya mereka bertobat juga. Mereka dipanggil untuk merenungkan dan mempertimbangkan hal itu dan memikirkan bagaimana mereka akan berdiri kelak di hadapan Allah, dalam arti Tuhan Yesus ya, yang pada hari penghakiman nanti akan menghakimi. Ya, sebagai renungan, percayalah bahwa akan datang suatu hari penuh murka ketika kekayaan tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Sebab orang fasik akan dipunahkan. Ya, bahan untuk kita diskusikan. Satu, mengapa dalam surat Rasul Yakobus ini diperingatkan ketakutan terhadap kesengsaraan yang akan menimpa pada hari penghakiman? Kepada siapa surat ini ditujukan? Kedua, apa nasihat Rasul Yakobus kepada orang-orang Kristen Yahudi? Apa manfaat peringatan ini bagi orang-orang percaya? Padahal mereka sebagai korban, tetapi isinya juga ditujukan kepada para penindas mereka. Ketiga, bagaimana peringatan ini bermanfaat bagi orang Kristen masa kini? Ya, artinya bagi kita lah ya. Apa ajakan Rasul Yakobus kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Kristen? Artinya sampai abadi, tulisan atau surat Rasul Yakobus ini juga sudah menjadi relevan dan menjadi firman Tuhan yang bisa direnungkan, menjadi peringatan dan bermanfaat bagi semua orang. Baik, kita akan diskusi. Saya tutup share screen-nya. Ya, silakan, karena hanya kita saja, ya bergantianlah Amang Marwatan dengan Uda Robert. Sebagaimana biasanya, Uda Robert juga sudah selalu siap-siap ya mengawali. Jadi saya yang ditunjuk ini, Iya, Abang seperti Pendeta. biasa sudah mempersiapkan untuk pembuka. Ya, persiapan ala kadarnya aja ini. Iya, Pak. Ya, oke. Tadi pertanyaan 1A itu, mengapa dalam surat Rasul Yakobus ini diperingatkan ketakutan terhadap kesengsaraan yang akan menimpa pada hari penghakiman? Itu pertanyaan 1A ya. Jadi saya coba menjawab. Agar orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka juga sebagai penindas orang Yahudi yang miskin, mereka akan merenungkan dan mempertimbangkan serta memikirkan bagaimana mereka akan berdiri di hadapan Allah ketika kesengsaraan dan penderitaan yang sangat mengerikan yang akan menimpa mereka nanti pada hari penghakiman. Jadi itu jawaban saya. Jadi mereka itu supaya memikirkanlah dan mempertimbangkan bagaimana nanti mereka akan berdiri di hadapan Allah ketika kesengsaraan dan penderitaan yang sangat mengerikan itu akan menimpa mereka pada hari penghakiman. Kemudian 1B, kepada siapa surat ini ditujukan? Rasul Yakobus menunjukkan suratnya kepada orang-orang Yahudi yang kaya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan penindasan dan pembunuhan kepada orang-orang Yahudi yang miskin. Dan selain itu juga memang surat ini juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya yang miskin itu. Jadi kepada Yahudi non-Kristen dan Yahudi Kristen ya. Kepada dua-duanya suratnya ditujukan. Kemudian 2A, apa nasihat Rasul Yakobus kepada orang Kristen
Yahudi. Jadi nasihat Rasul Yakobus kepada orang-orang Yahudi Kristen adalah agar mereka bersabar, meneguhkan hati, jangan bersungut-sungut, dan saling mempersalahkan serta menuruti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi agar mereka itu bersabar, meneguhkan hati, jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan, dan menuruti teladan nabi ya. Itu nasihat Rasul Yakobus. Kemudian 2B, apa manfaat peringatan ini bagi orang-orang percaya? Jadi manfaat dari peringatan ini agar mereka bersabar ya, meneguhkan hati seperti tadi, jangan bersungut-sungut, karena mereka itu akan disebut berbahagia. Karena Tuhan akan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati Ayub, Ya. karena ketekunannya di dalam penderitaan. Jadi karena ketekunan mereka itu, mereka disebut berbahagia, mereka akan menerima apa yang sudah disediakan Tuhan Yesus nanti, sebagaimana Tuhan telah menyediakan kepada Ayub yang tekun di dalam penderitaan itu. Ya. Kemudian bagian 3A, bagaimana peringatan ini bermanfaat bagi orang Kristen masa kini? Jadi peringatan Rasul Yakobus ini bermanfaat bagi orang Kristen masa kini, agar orang Kristen masa kini itu tidak melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh orang Yahudi non-Kristen itu yang penindas itu. Ya seperti menahan gaji Harian. buruhnya itu, yang orang-orang Yahudi miskin itu ditahan gajinya, sehingga mereka sangat menderita, dan dianiaya juga, ditindas ya. Jadi supaya kita jangan melakukan seperti itu lagi, seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi non-Kristen itu. Kemudian 3B, apa ajakan Rasul Yakobus kepada semua orang? Jadi ajakan Rasul Yakobus kepada semua orang, ya agar tetap semua orang itu bersabar ya, meneguhkan hati, jangan bersungut-sungut, dan jangan saling mempersalahkan, agar tidak dihukum di mana hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi hakim sudah siap-siap akan menghukum. Jadi oleh karena itu, ya jangan bikin macam-macam lah seperti yang dibikin oleh orang-orang Yahudi non-Kristen itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima Ini kasih sudah. disempurnakan oleh Bapak-bapak dan pendeta Ningrum juga. Iya. Hanya berdua saja dengan Amang Marwatal. Ya, makasih Amang. Saya sih lebih menekankan Nadia tadi, Amang Robert sudah menyampaikan latar belakang lah kronologis surat ini dikirim. Tapi saya lebih menekankan pada pertanyaan nomor 3. Artinya kondisi yang seperti zamannya Yakobus ini terhadap orang-orang percaya yang berasal dari Yahudi, ya, dia Kristen Yahudi. Tetapi konteks dengan masa kini, ya artinya masih ada dan sampai sekarang masih cukup banyak lah orang yang tidak percaya dengan ketuhanan Yesus dan sifat atau penghakiman yang akan terjadi bila mereka tidak percaya atas keselamatan dan hidup kekal yang diberikan Yesus. Bagaimana kita menyikapi ini dalam menghadapi atau menyaksikan agar kita bisa membawa atau
menyaksikan iman kita terhadap mereka agar mereka kembali atau agar mereka dapat mengimani apa yang kita sudah imani. Ya, artinya pertanyaan ini juga bisa menjadi bahan untuk kita bagi orang-orang, ya kalau yang belum mengimani ya mungkin akan lebih gampang dalam tanda petik dibanding dengan orang yang sudah percaya tetapi meninggalkan, jadi menjadi murtad. Kan dua kelompok ini sama-sama tidak mengimani, tetapi satu berasal dari dia tadinya sudah percaya tapi berbalik karena tawaran-tawaran dunia ini, baik itu karena perkawinan, baik itu karena harta, jabatan, dengan lain sebagainya, kesenangan dari dunia ini. Berbeda dengan Yahudi yang belum percaya bahwa dan melakukan penekanan-penekanan baik itu secara fisik atau sosial bagi mereka orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Untuk menyikapi kedua ini saya pikir mungkin agak berbeda pendekatannya dengan konteks masa kini yang kita alami lah. Ya banyaknya orang-orang percaya yang dipersekusi sehingga kadang mereka menjadi berpikir dua kali apa benar ini, atau ada juga kelompok yang tetap bertekun dia apapun yang terjadi tetap dia mempertahankan imannya. Baik itu dia akan yang paling ekstrim mungkin kehilangan nyawa, tetapi sebelum kehilangan nyawa akan banyak juga ancaman-ancaman. Ya kalau di kehidupan sosial ditekan atau misalnya kehidupan di dalam pekerjaan juga, sehingga tidak akan mungkin dia menjadi satu pimpinan, satu komunitas atau satu instansi akibat keyakinan dia. Untuk menghadapi inilah saya pikir perlu perenungan. Artinya apapun yang kita alami sebagai orang percaya tetap bertekun. Ya, tetapi bertekun ini ya memang membutuhkan kekuatan sampai masa panen yang akan kita tunggu, kapan Hakim Agung ini akan datang sebagai hakim dan sebagai pemberi nasihat, tetapi sudah meminta pertanggungjawaban di pihak mana kita sekarang saat dia datang sebagai Hakim Agung. Jadi yang menjadi perenungan atau menjadi tantangan saya pikir buat kita orang percaya, bagaimana kita untuk supaya lebih banyak orang-orang percaya tidak berbalik, atau orang yang belum mempercayai menjadi percaya dengan sikap kita sebagai orang percaya yang sudah yakin dan tekun, tidak ragu. Artinya bertekun, kalau di sini dibilang di ayat ini ya agar jangan berbalik apapun godaan yang kita alami, sehingga kita harus berani menyaksikan iman kita terhadap mereka, sehingga Yesus dipermuliakan sebagai anak Allah, sebagai Hakim Agung yang akan datang, yang menghakimi seluruh dunia ini. Mungkin sebagai catatan saya pikir nggak tahu kalau menurut data di Google ya sekitar masih 3 jutaan ya yang orang percaya, 3 miliar ya yang orang percaya di dunia ini. Tapi kan masih lebih banyak yang tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Inilah sebagai tanggung jawab saya pikir agar kita tekun, dan kalaupun ada masalah yang kita hadapi sesuai dengan iman yang kita percayai, ya harus jangan bersungut-sungut. Jadi jangan menuntut kenapa ini Tuhan, kan sudah ada pembuktian seperti Ayub tadi, dia tetap sampai akhir
cobaan yang dia alami, tetap dia konsisten di dalam iman yang dia percayai. Tidak akan goyah, malah tidak bersungut-sungut menuntut Tuhan, kenapa saya begini, saya sudah melakukan ini, kok masih terjadi juga. Tapi ya ketekunan itu yang perlu saya pikir dipertahankan. Itu aja yang bisa saya lihat dari nats ini, Amang, untuk menjadi refleksi untuk kehidupan orang-orang percaya masa kini. Alright, Amang. Iya. Nah, saya mau mengajak kita untuk membuat sebuah pengamatan atau analisis teologis bagaimana orang-orang Yahudi sekarang dengan kekristenan, ya. Ada dua semacam aliran lah gitu, pandangan teologis yang dikatakan replacement dengan kontinuitas. Artinya yang replacement ini ada semacam teologi Kristen, dan di Alkitab juga memang punya landasan apa juga ya, ayat-ayat firman Tuhan dari Paulus juga banyak yang dikutip yang mengatakan bahwa orang Kristen itulah sebagai Israel baru. Artinya digantikan tempat sehingga tidak perlu lagi mempersoalkan tentang orang Israel yang punya akar keyahudian dari Abraham itu, karena mereka sudah ditebang, kita yang dicangkokkan. Tetapi aliran kontinuitas, nah di sini juga tadi ada yang kita sudah singgung tentang aliran yang Anglo-Saxon dengan yang apa tadi kontinental itu ya, yang orientasi Eropa dengan Amerika. Kalau yang Eropa itu biasanya mereka ini lebih mendalam tetapi tidak meluas. Tapi kalau Anglo-Saxon itu meluas dan tidak perlu harus mendalam satu disiplin ilmu, hanya itu saja yang dia kuasai. Nah, jadi teologi juga seperti itu. Ya contohnya para teolog-teolog kita yang lulusan dari Eropa, dari Jerman lah contohnya ya. Ya mereka itu sangat kekeh gitu, teguh mempertahankan bahwa tafsir atau teologi tentang replacement itu. Jadi orang Kristen kita ini, orang Kristen adalah Israel yang baru. Jadi kalau bagaimanapun orang Israel yang sekarang ini, ya itu memang sudah dibuang Tuhan begitu. Tetapi yang aliran kontinuitas itu, dan ini sekarang ini juga sudah semakin banyak ya, muncul lagi aliran-aliran yang meniru-niru keyahudian, orang-orang Kristen yang akhirnya juga merayakan hari Sabat, membuat perayaan-perayaan keyahudian, sementara dia Kristen gitu. Nah, jadi banyak juga sekarang aliran Kristen yang begitu jor-joran, yang pergi ke tanah suci dengan tujuan ya untuk memberkati Israel katanya. Nah, jadi kedua kutub ini kayaknya sedang semakin apa ya, bersaing gitu untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang akhir zaman. Nah, jadi akhir zaman yang dipahami oleh kedua kutub teologi dan cara berpikir yang Anglo-Saxon dengan yang kontinental ini, ya itu seperti bersaing terus di tengah-tengah pergulatan dunia ini. Nah, tetapi apapun nanti yang terjadi, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ini, ya bagaimana orang mempersiapkan kedatangan Kristus kedua kali, bahwa semua orang akan dihakimi oleh Kristus. Nah, jadi Yesus yang akan datang itu membuat setiap orang harus waspada karena tidak akan lagi mempersoalkan apakah dia Yahudi, apakah dia Yunani atau Kristen atau bukan Kristen, tetapi semua orang diperhadapkan kepada hari penghakiman, bahwa hari penghakiman itu pasti akan mengerikan dan sangat mengerikan bagi orang-orang yang menolak Kristus.
Nah, karena itulah maka cukup relevan juga kalau surat Rasul Yakobus ini juga harus diberitakan kepada semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen atau bukan hanya untuk orang-orang Yahudi yang sampai sekarang masih banyak yang justru antipati dengan orang-orang Kristen. Nah, saya juga selalu mendapat atau melihat video dan berita-berita di dalam medsos itu. Ya, kita mungkin pernah melihat bagaimana orang Yahudi yang di Israel sekarang ini, kalau melihat orang Kristen, ya ada juga orang Kristen yang kayaknya show force juga atau mau menunjukkan dia orang Kristen yang begitu apalah ya dengan tanah suci Yerusalem itu. Ya, orang-orang Yahudi itu melintas melihat mereka sambil diludahi mereka itu dihina dan sangat tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Bagi mereka sampai sekarang Yesus itu bukan Mesias. Nah, tetapi ya memang sudah banyak juga gerakan mesianik Yahudi, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen itu. Nah, jadi kayaknya ini fenomena eh, teologi dan sosial yang berkembang pada akhir-akhir ini. Tetapi walau bagaimanapun yang saya katakan tadi, bagian dari teks kita ini disadarkan bahwa semua orang harus tunduk kepada hari kedatangan Kristus yang kedua kali itu, hari penghakiman yang sangat mengerikan itu. Nah, dengan demikian mestinya orang yang berhikmat, orang yang Nabi Yusuf ya berpikir, ya dia jangan sampai kecolongan atau sampai nanti menyesal tidak ada gunanya kalau dia juga tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasul maupun oleh para nabi sepanjang sejarah itu. Karena itu di dalam bacaan-bacaan kita atau mungkin informasi atau berita-berita yang kita dapatkan, ya semakin banyak orang disadarkan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Apalagi banyak kejadian akhir-akhir ini ya, bukan atas usaha manusia atau badan penginjilan atau lembaga misi membuat orang jadi menerima Tuhan Yesus. Ya Yesus sendiri jadi menampakkan diri dengan cara yang sangat sangat personal kepada orang-orang tertentu dan menjadi percaya dan pengikut Yesus dan bahkan juga menjadi banyak penginjil-penginjil yang sangat militan sekarang ini. Bukan karena diinjili dia, tetapi karena pengalaman pribadinya yang berjumpa dengan Yesus dan betul-betul itu menjadi otentik sekali pengalaman yang tidak bisa diingkari lagi. Dia sudah mengalami itu, bagaimanapun keluarganya atau lingkungannya untuk menindas dia akan tetap bertahan ya seperti Muhammad KC dan banyak lagi lah yang tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan luar biasa tapi tetap bertahan. Itu karena Tuhan Yesus sendiri yang berkarya. Nah, apalagi dengan kuatnya sekarang pengaruh medsos ini ya kita juga sudah melihat fenomena yang sangat luar biasa di Jazirah Arab itu di Timur Tengah ya banyak sekali sekarang gerakan pertobatan menjadi Kristen ya karena mengalami pengalaman-pengalaman rohani sehingga secara masif banyak sekali orang sekarang dari yang tadinya menolak Kristus, para teroris juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi saya pikir dengan fenomena-fenomena sosial maupun landasan-landasan teologis yang bisa berbeda kutubnya tadi, ya yang pasti bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus itu memang harus dipertimbangkan, diperhitungkan supaya orang jangan menjadi menyesal dan mengalami kengerian yang digambarkan oleh Rasul Yakobus itu ya. Nah, jadi seperti pertanyaan di dalam PA kita ini, surat ini sebenarnya ditujukan kepada orang Kristen yang menderita itu, bukan kepada orang-orang Yahudi yang menindas. Nah, tetapi
diperingatkan juga di dalam surat kepada orang Kristen yang korban penindasan ini, supaya waktunya nanti para penindasnya itu juga akan bisa membaca dan merenungkan supaya bertobat begitu. Nah, jadi seperti itu juga saya pikir karya pekerjaan Roh Kudus ya. Kita tidak sadar ya, seperti kita sekarang inilah sedang berbicara, sedang Zoom, mungkin cuma 2-3 orang kita yang diskusi ini, tetapi ketika ini nanti tersebar, ya kalau misalnya saya buat menjadi streaming atau membuat YouTube-nya, ya itu kan akan bisa menjadi tersebar luas dan Tuhan juga bisa pakai yang eh, digital ini, eh, percakapan kita ini ya tersebar dan tidak akan bisa terhapus lagi. Nah, jadi cara Tuhan bekerja memang unik dan kadang-kadang di luar nalar cara berpikir manusia. Nah, karena itu yang pasti bagaimana ada kesempatan, ya kita harus tetap memberitakan firman dan selalu di dalam pergumulan bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita, menggunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh bagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang pasti supaya kita jangan terjebak kepada pola-pola fanatisme yang akhirnya kita sendiri jadi konflik atau akhirnya kita menutup diri terhadap cara Tuhan yang berbeda sehingga kita saling menyangkal satu dengan yang lain. Dan itu juga yang diperingatkan oleh Rasul Yakobus tadi ya kepada orang-orang Kristen yang dalam penindasan itu, ya supaya jangan saling bersungut-sungut, saling mempersalahkan, ya sudah ditindas kok saling bertikai lagi begitu. Nah, tetapi kan kadang-kadang orang yang terlalu tinggi ego atau ego sosialnya, ya kadang-kadang seperti yang kita bicarakan tadi itu, dia tidak menghargai lingkungan, akhirnya untuk hidup normal saja di tengah-tengah lingkungan yang berbeda, sudah sulit untuk berkomunikasi. Nah, jadi dengan ini kita memang harus diajak betul-betul berhikmat lah, bijak dan terbuka, inklusif. Jangan menjadi tertutup. Karena firman Tuhan itu nggak akan bisa dihambat lagi. Dan artinya kita pun, kalau kita tidak mau menyampaikan firman Tuhan, ya pasti Tuhan punya cara untuk firman itu juga diberitakan. Tuhan sendiri akan bekerja. Kalau kita tidak mau lagi untuk melakukan firman Tuhan, ya Tuhan sendiri punya cara. Seperti yang Yesus katakan ya, ketika orang-orang Yahudi melarang eh, orang-orang Yahudi itu untuk Hosiana, Hosiana katanya kan. Datang orang-orang tokoh Yahudi itu disuruh Yesus untuk menghentikan mereka. Ya kalau mereka berhenti nanti batu ini nanti yang akan berbicara kata Tuhan Yesus kan. Nah, artinya ya memang tidak akan ada yang bisa menghambat cara Tuhan untuk mewujudkan rencananya dan yang pasti dia akan datang. Kedatangannya itu yang harus diperhitungkan supaya orang jangan menyesal, meratap, yang tidak akan ada lagi kesempatan untuk dipulihkan atau bertobat. Ya, demikian memang. Tadi ada sempat masuk Mungkin satu sedikit orang. ya, saya mau Ya, tanggapi sedikit ya. silakan udah. Eh, Tadi emang pendeta mengatakan kalau saya nggak salah dengar bahwa kelompok yang Anglo-Saxon itu Ya. mengatakan bahwa Israel itu sudah dibuang. Ya. Benar begitu tadi? Yang Begitu ya? kontinental itu. Oh ya, kontinental yang mengatakan itu ya, bukan Oh, oh. Anglo-Saxon ya? Anglo-Saxon enggak? Oh iya, oh kontinental. Jadi ini saya kira keliru kalau menurut saya. Keliru. Kenapa keliru? Karena biar bagaimanapun itu Israel itu umat pilihan. Ya. Umat pilihan nggak mungkin itu ya, nggak mungkin dibuang, nggak mungkin dibuang sebagai umat pilihan ya. Itu banyak ayatnya di Alkitab itu bahwa eh, rencana Tuhan itu akan tetap jadi ya, tidak mungkin apa namanya dilupakan janjinya kepada Abraham dan Ishak, Yakub dan sampai Daud dan seterusnya gitu ya. Dan juga kalau kita merefer ke suratnya Rasul Paulus ya ke orang Roma ya, saya baca ya.
Saya baca dari Roma 11 ayat 26 ya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Pada akhirnya, Israel akan diselamatkan. Walaupun saat ini mereka hanya 3%, ya. Ya. 3% penduduk Israel itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih sangat sedikit. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan di Roma 11 ayat 26, pada akhirnya mereka seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi nggak mungkin dibuang, itu keliru itu. Iya. Ya. Nggak mungkin keliru itu. Nah, itu yang satu untuk yang kontinental ya. Terus yang satu lagi tadi Anglo-Saxon mengatakan bahwa ikut-ikut Kontinuitas. ah itu juga keliru juga kalau menurut saya. Kenapa? Ya kita sebagai orang Kristen ya tidak perlu ikut-ikut. Kan bukan hanya ada yang Anglo-Saxon yang tadi seperti itu. Bahkan dari Indonesia juga sekarang ini ada para pendeta yang ikut merayakan hari Yom Kippur, hari pendamaian di Iya. Israel. Ya. Ikut-ikutan jadi orang seperti orang Yahudi. Itu kan keliru itu. Udah murtad namanya itu. Nggak Itulah. benar itu. Itulah. Jadi ini dua-duanya saya lihat keliru tuh. Anglo-Saxon juga keliru. Kontinental juga keliru. Ya. Masa umat pilihan Tuhan bisa melupakan umat pilihan? Gak mungkin tuh. Dan jelas ini dasarnya ini ya, Roma 11 ayat 26 itu. Pada akhirnya mereka diselamatkan. Jadi mereka nanti pada saatnya, seperti dikatakan sama pendeta tadi, dengan berbagai cara Tuhan Yesus, bangsa Israel akan menerima. Walaupun sekarang banyak mereka yang sangat keras menolak, bahkan ada juga yang ateis ya. 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 Seperti Zuckerberg itu yang punya Facebook itu ateis itu. Banyak orang Yahudi yang ateis kan. Tapi Betul. pada akhirnya Betul. nanti dengan cara ini jelas acuannya kan. Ya. Nah itu mungkin tanggapan saya. Dan saya ini agak senang juga tadi siang saya nge-browsing internet ya. Ya. Saya dapatkan data ini, tapi memang tidak terlalu terkait dengan, tapi ya bisa menggembirakan hati juga karena dari seluruh negara-negara di dunia ini, rupanya Indonesia itu nomor 9 terbesar penganut Kristen Protestan. Oh. Jadi di Indonesia itu ada 20,550197. Berarti 20 juta lebih ya. Oh. Itu Protestan. Tapi yang terbesar itu Bethel, nomor 2 itu 2,1 juta. Benar nih. Tahun 2022. Jadi nomor 2 tapi masih Bethel di atas KBP yang terbesar ininya. Jadi nomor 1 di dunia itu Amerika Serikat dengan 117 juta lebih Protestannya. Hanya Protestan ini, Katolik nggak dihitung di sini. Yang kedua terbesar itu Brasil. Brasil itu 66 juta lebih. Yang nomor 3 Nigeria itu 45 juta lebih. Yang nomor 4 Afrika Selatan 38 juta lebih. Nomor 5 Kongo 35,017. Cina ini Tiongkok ini. Ini data tahun 2016, udah cukup lama. Itu 30 juta di sana Protestan. 2016. Di Kenya 2019 26 juta. Di Jerman, ini gudangnya Protestan nih. Sana sumbernya Protestan kan, ada Martin Luther kan. Itu 20,8. 20,8. Itu nomor 8. Kita nomor 9 20,5. Di bawah kita Tanzania, Afrika Timur ya, itu 16 juta. Jadi biarpun kita mayoritas Islam, kalau urusan Protestan kita masih negara nomor 9 terbesar di dunia ini. Tapi itu data 2019 ya udah? 2002 Indonesia itu 2022.
Untuk Indonesia Jerman, 2022 menurut internet itu ya. Saya ambil dari Jerman, internet nih. Jerman data tahun berapa itu? Jerman ini tahun 2021. Oh, masih ada Kenya seperti itu. 2019. Cina Tiongkok itu 2016. Kongo 2020. Afrika Selatan 2016. Nigeria 2020. Brasil 2020. Kayaknya sudah jauh sekali merosot sekarang kekristenan juga di Jerman itu. Ya mungkin juga. Tapi ini data kita 2022 memang ya Jerman ini 2021. Iya ya. Jadi nggak tahu 2 tahun ini bagaimana itu merosotnya. Kayaknya Jadi jauh Jerman udah ini 2021. jauh merosot itu. Tidak seperti itu lagi. Ya memang mereka di sana banyak yang apa di Ya, Inggris juga di ya. Prancis juga Eropa banyak lah, gereja Eropa. jadi supermarket kan, Umumnya jadi Eropa. mall gitu, ada yang masjid ya seperti di Turki itu masjid apa namanya yang gereja Hagia Sophia itu kan jadi masjid akhirnya kan yang di Turki Nah, itu. ini juga ada informasi yang terbaru yang disampaikan preses kami si Henry Natitupulu yang baru pulang dari Jerman bulan lalu. Ada Hmm. rombongan dari pimpinan-pimpinan HKBP ya. Nah, jadi memang salah satu penyebab merosotnya kekristenan di Jerman itu karena perilaku para rohaniwan, pastor-pastor, dan para pendeta yang sudah jatuh kepada bentuk-bentuk sangat Edu. duniawi itu, yang LGBT dan Hmm. pelecehan-pelecehan seksual oleh para pastor dan pendeta yang hidupnya sudah nggak ada bedanya lagi dengan orang-orang dunia ini, sehingga banyak orang-orang Kristen juga udah nggak percaya lagi sama gereja, dan itu Ya sangat itu bukan hanya mengerikan. di Jerman, di Amerika juga terjadi seperti itu kan, Nah, bahkan negara sudah merestui kan. itu semua daerah, tetapi yang di Jerman ini Hmm. tadi yang baru bulan lalu pulang dari situ. Nah, Oh. artinya data yang udah katakan itu ya saya pikir dengan konfirmasi yang berita terakhir ini nggak mungkin lagi seperti itu karena sudah Iya, jauh ya ini sekali tahun sekarang. 2021 sih, data Iya. 2021. Nah, jadi kenapa kontinental Eropa itu seperti eh, apa ya, yang teori yang membuat orang Kristen itu sebagai kekristenan apa namanya, sebagai Israel yang sejati itu ya seperti apanya politiknya si Hitler, Deutsch über alles itu. Jadi ras Arya itu ya, jadi sangat mengunggulkan ras Arya. Jadi semua ras Hitler. yang lain, terutama juga Yahudi itu kan dianggap budak itu. Dan itu Iya. makanya jadi yang apa namanya, yang dibunuh di Auschwitz itu kan oleh Iya, Hitler 6 juta itu, orang itu. yang 6 jutaan itu ya memang untuk membasmi ras Yahudi supaya ras Aryanya itu yang lebih Iya. apa Ya diunggulkan Uber gitu. Alesnya itu memang Uber Ales itu Mm-mm. Hitler punya gagasan itu. Hitler punya itu. Hmm. Nah, jadi dunia kita sekarang ini juga yang sekarang dominan seperti saya katakan dan udah singgung tadi, ya banyak juga yang Kristen-Kristen niru-niru ke Yahudian atau mengarah-arah ke Yahudian lagi. Nah itu masalahnya. Termasuk Pendeta aja udah ada di Namburu, Yom Kippur ke sana merayakan Yom Kippur itu udah Namburu kita, murtad namanya itu kan. Namburu kita udah Nyonya DL. Oh iya. Iya, itu udah Oh saya kenal bersahabat itu. dia itu. Udah Oh menari gitu ya. sahabat dia itu Wih, dan pakai maco ya. tudung-tudung. Wih. Iya. Dan kuat Memang itu apa mereka itu ikatan mereka. kalau Kuat mau sekali ikatannya. kalau tanya emang kira-kira Saya, fenomena apa? saya kenal itu Namboru kita itu. Saya kenal Iya. Namboru kita itu. Iya. Karena dulu si Bontot itu kan kerja di rumah sakitnya itu. Oh. Si Bontot kebetulan kan dokter kan. Jadi Mm. ya kerja di situ di rumah sakitnya itu di Pondok Bambu itu. Oh. Jadi pas waktu menikah, saya memang ke rumahnya. Oh. Namboru, kasih diskon tentang Bagas Raya, gue bilang. Oh dikasih saya diskon tuh. Iya.
Ini Itu doktermu ini, ke rumah sakitmu ini, kasih pergeseran itu diskon. kenapa, Bang? Kira-kira Ya, pergeseran tadi dari mengimani Yesus sebagai juru selamat jadi mundur ke pemahaman perjanjian lama itu, pemahaman itu yang murtad namanya, murtad. Ya, ya, itulah nah maksud saya fenomena-fenomena yang dampak dari kemerdekaan Israel sekarang. Setelah terbentuk negara Israel kan semakin euforia orang Yahudi itu seolah-olah penggenapan dari kedatangan Kristus dengan kembalinya Yahudi ke Yerusalem dan akan dibangun kembali betul. katanya bait suci yang ketiga. Itu yang menjadi cita-cita mereka kan. Dan banyak yang Iya. mendukung itu dan menganggap itu sebagai penggenapan dari kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau nanti dibangun kembali bait Allah yang ketiga, ya itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, karena itu termasuk namburu kita itu suka ngantar emas itu ke sana itu. Iya, iya. Padahal tadi malam kan kita udah bahas kan, saya udah sampaikan tadi malam kan, bagi Eh, kita orang Kristen, bait Allah ketiga itu tidak penting karena kita iya, sudah nggak punya bait perlu Allah lagi buat Yesus kita Kristus. itu. Nggak Ah, ada tanah tidak ada suci buat pentingnya bait kita. kita itu. Mau ditemukan ke lembu merah kan ditemukan tuh Iya, iya itu tabut lagi. perjanjian, nggak ada urusan dengan Lembu kita itu kan. lembu merah itu lagi. Ah, itu Itu. kacau banget itu. Itu Iya, betul-betul kacau makanya itu. saya juga ya mestinya dan kami juga pendeta-pendeta HKBP ini banyak terpengaruh karena Ya, banyak sekali travel-travel biro yang mengajak kami-kami pendeta untuk menjadi guide rohaninya gitu kan. Ya kan sambil wisata, Iya. sambil rekreasi diongkosi oleh travel ya enak lah kan gitu. Saya juga sempat mau diajak Iya. tetapi nggak serius saya. Jadi memang kita banyak yang salah kaprah. Ya Salah memang akar kaprah. kekristenan itu nggak bisa dibantah. Memang Yahudi kan itu akar kekristenan pasti itu lah nggak bisa dibantah lah. Tetapi Iya, bukan berarti eh, kita jadi orang Yahudi itu iya, udah malah murtad karena orang Kristen, orang Israel sekarang ini orang Yahudi kan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kan. Nah, iya. itu mereka anggap itu kan tukang kayu biasa aja kan. anak tukang kayu. Jadi ya udah 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 sangat fatal banget itu kalau masih kembali ke akar itu padahal Jadi akar itu ada kan sudah pengaruh kuat beda. dari tradisi Roma Katolik juga udah karena mereka kan masih sangat Nah, kuat mengkultuskan relikwi ya, benda-benda peninggalan itu. Nah, seperti yang tadi malam kita ada singgung juga itu tentang ya, transfigurasi Yesus bersama Musa dengan Elia itu ya. Kenapa Musa dan Elia yang ya, bersama dengan Tuhan Yesus? Nah, jadi ini ketiga ya, tokoh yang tidak ada jasadnya tinggal di bumi ini. Jadi Tuhan tidak ya, perkenankan ketiga tokoh ini membuat iblis jadi memperalat peninggalan atau tubuh fisiknya ketiga tokoh itu menjadi menyesatkan manusia. Nah, jadi Musa itu mati, Tuhan sendiri yang mengubur dan tidak ada yang ketahui di mana kuburannya kan. Elia, ya dia ya, hidup-hidup terangkat ke sorga. ya, Tuhan Yesus mati tetapi bangkit dan tubuhnya itu bangkit naik ke sorga. Nah, jadi dengan ketiga tokoh ini sebenarnya mewakili seluruh ajaran-ajaran Alkitabiah lah untuk tidak perlu mengkultuskan relikwi benda-benda peninggalan yang seperti Katolik itu ya masih sangat kuat ya dan itu dipakai mereka bahkan untuk alat macam-macam lah untuk penyucian lah, pengampunan dosa dan bahkan di balik itu sering juga terjadi menjadi diselewengkan ya. Dan kecenderungan itu juga bisa muncul Ya, kembali seperti ya, yang sekarang ini bisa muncul kembali. ya memang Oke. ya itulah. Tapi pergeseran terlepas makna. dari itu seperti ini ya Nabi Elia dan Henok itu kan terangkat hidup ke surga kan.
Dan Alkitab mengatakan seperti itu kan? Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Wahyu ya, mereka akan mati juga. Mm-mm. Jadi Henok dan Elia itu akan mati juga. Kalau kita kaitkan dengan Wahyu 11 itu ya. Oh, gitu ya. Iya, jadi kalau saya baca ini Wahyu 11 nih ya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air dan mengubahnya menjadi darah. Nah, ini Musa ini kan, dan Iya. bumi dengan segala jenis malapetaka mengendapinya. Dan apabila mereka telah selesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang Mm. secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi menurut tafsir ini memang Elia dan Henok ini akan Enok. mati juga, yaitu dua saksi ini. Oh gitu ya. Saya baca di tafsir seperti itu, kitab Oh, tafsirnya. iya iya. Iya. Karena kalau tidak melewati kematian, ya tidak terkontaminasi dengan dosanya Adam ya. Iya, harus dirubah tubuh mereka kan, harus dirubah tubuh mereka, tubuh Iya, kemuliaan kan, supaya bisa masuk surga kan. betul. Kalau kita baca di Korintus 15 kan begitu. Mm. Sudah dipersatukan uh, nafiri dibunyikan, maka Tubuhnya akan semua orang diubahkan mati, mau percaya seketika. mau nggak percaya kan bangkit kan, hidup kembali, dipersatukan dengan rohnya, ya diubahkan dengan tubuh kekekalan. Jadi orang berdosa juga jadi hidupnya kekal, nggak mati lagi. Mm. Nah, nanti mereka dibakar di neraka hidup-hidup sampai selama-lamanya, dan orang percaya akan hidup selama-lamanya di surga. Kan Korintus 15 mengatakan seperti itu kan. Iya, Nah, kalau Elia itu kan belum belum memenuhi syarat seperti itu, makanya di sini dia mati sini di Wahyu 11 ini. gitu ya. Menurut tafsir begitu. Iya, iya. Terima kasih lah. Itu informasi yang perlu juga menambah pengetahuan yang lebih relevan. Oke, ada lagi dari Kalau Amang Marwatal? saya dengar dari pembicaraan tadi, sepertinya ya orang-orang percaya Kristen yang mundur kembali setback ke belakang seperti pemahaman Yahudi, sebenarnya fenomena apa ini Abang yang bisa terjadi? Artinya baik yang di Indonesia, baik pun yang masih yang ada di Yerusalem lah atau di negara lain atau di Eropa. Nah, itu tadi udah jelaskan sama Kenapa kok? pendeta tadi. Kenapa Udah ya? dijelaskan Artinya tadi itu kan. Itu yang kok saya bisa, bilang, apakah euforia, dalam perjalanan hidup orang-orang percaya Nah, euforia kemerdekaan atau hilang-hilang negara Israel suaranya sama ini, pendeta. euforia ya keyahudian, bangsa Yahudi? dengan apanya sekarang negara Israel yang modern Iya, tadi ini. udah dibahas sampai Katolik, sampai Oh, dengan oh. Nah, sementara kalau jadi faktor jujur, Katolik juga udah termasuk di dalamnya. nah ini juga waktu saya ke Sepertinya Yerusalem itu, pemahaman, ya artinya keberlanjutan perjanjian baru itu yang Iya, jadi ya, orang menafsir sembarangan, padahal di surat Petrus itu kan dikatakan nggak bisa sembarangan menafsir kan, nggak bisa saya senak perut aja menafsirkan. eh, ada aturannya, ada cara-caranya kan, itulah. ya, ada kebenarannya, artinya nggak bisa bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. penafsiran itu bisa tersurat dan tersirat kan, kan sering itu menjadi
jadi dipakai lah pemahaman Ya, itu ya, untuk ya justru itu memang ya itulah makanya sama pendeta Berna itu pasti ada belajar hermeneutika kan, Iya. bagaimana menafsir itu kan. Jadi Iya. ada caranya, nggak bisa sembarangan. Wah ini nih, menurut saya ini begini. Wah kalau udah menurut saya udah rusak dah. Makanya banyak sekte-sekte karena penafsirannya seenak perut gitu ya. ya, Itulah. ya artinya diperlukan perenungan yang lebih dalam secara pribadi di dalam uh, merunut lah dari kejadian sampai di wahyu. Iya, Jadi ada jangan ada ilmunya itu hermeneutika ada ilmunya. jangan hanya artinya dicoplok satu ayat sehingga Iya, ayat itu yang ah, udah, dibumbui iya, dengan segala udah macam udah dicopok begitu nafsiran, diberi makna lain lagi kan, dibumbui betul ya dibumbui. Dikasih dibumbui. asamnya, dikasih garamnya, kasih cabenya lagi. Dan jemaat khususnya nggak tahu di jemaat HKBP juga saya pikir atau yang Lutheran fenomena ini semakin banyak muncul. Ya itu. Artinya sehingga Makanya mereka makanya saya sering bolak-balik katakan tuh katakanlah seperti oleh bilur-bilurnya itu. Itu mencomot memberi arti lain. Itu salah satu contoh ya. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh katanya. Padahal kita udah pernah bahas di sini kan di WA kita di sini kan. Nggak ada kaitannya dengan penyakit fisik itu. Kalau kita asal usulnya itu kan memang diikuti oleh Petrus ya ya dari Yesaya 53 itu. Yesaya 53 itu nggak ada bicara mengenai penyakit fisik itu penyakit rohani kita udah bahas di sini kan. Tapi orang sampai sekarang oleh bilur-bilurnya sembuh. Waduh, karena ada mungkin pendeta berdua sih itu pendeta yang itu dikagumi mungkin itu ya. yang saya bilang Pak. Oh, saya Jadi tidak itu. artinya ya walaupun yang Lutheran apapun denominasinya terbawa arus itu sehingga jemaat yang mendengar sehingga terkontaminasi dalam tanda kutip. Iya itulah Iya. contohnya. Tapi mungkin orang bilang cerewet banget nih pasti agen kok ngomong gitu. Nah, ini Karena itu menarik salah satu contoh lah, nggak usah jauh-jauh kan. yang Terus lagi yang dikatakan itu telah kembali ke Paulus. pangkuan Bapa di surga katanya. Ya Ini kan? Telah dikatakan kembali ke Paulus. pangkuan Bapa di surga katanya. Ada ayatnya di Alkitab itu, nggak ada ayat di Alkitab itu telah kembali ke Bapa pangkuan Bapa di surga. Nah, tentang itu tadi Itulah banyaknya dia. ragam tafsir itu dan cara memberikan apa namanya ya penjelasan tentang ayat-ayat Alkitab. Di dalam Filipi 1 ayat 18 Paulus katakan, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun jujur dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ini cukup spekulasi juga Paulus ini ya, karena dia tidak mempersoalkan niat-niat jahat orang yang berkhotbah atau memberitakan Injil dengan alasan macam-macam itu, tetapi yang penting Kristus diberitakan, dia katakan. Tetapi ya sebenarnya sesungguhnya itu kan kerendahan hatinya, menunjukkan dia tidak punya kepentingan selain untuk memberitakan Kristus. Nah, sementara orang lain ya justru untuk kepentingannya. Nah, tetapi pada akhirnya kan Tapi emang pendeta di bagian lain, tapi emang pendeta itu Paulus di bagian lain kalau kita lihat surat-suratnya justru sangat menentang begitu yang anu itu, yang pengajar-pengajar palsu itu kan iya, ditentang itu. iya, Nah, iya. karena ada kelompok Apolos lah, ada kelompok Petrus, ada kelompok Paulus lah, ada kelompok Kristus lah. Nah, itu Ya, di anu ini di tangan habis itu situ. bahasa kerendahan hati sebenarnya bukan sebagai sebuah kebenaran membuat dia jadi membenarkan semua cara orang memberitakan Injil ya, tetapi menunjukkan kerendahan hatinya daripada terus dia bertikai kan dengan Iya, orang-orang memang ada yang pengajar palsu dan itu ditentangnya di bagian lainnya. Mungkin di bagian ya yang satu itu ya betul seperti itu.
Ya, dalam batas-batas tertentu mungkin masih bisa apa ya, dikompromikan, tapi pada waktu yang sangat krusial ya dia nggak ada lagi kompromi. Oke, ada lagi. Ya, Kita bisa pokoknya emang. masuk dalam doa syafaat ya. Padahal sebetulnya penulis itu, kalau seandainya dia masih hidup ya, kalau seandainya masih hidup, didengar pendeta khotbah begitu menafsir seenaknya, dia pasti marah kan? Pendeta, maksudku bukan Bukan gitu seperti itu. maksud saya. Bukan Ah, gitu maksud saya menulis itu. bukan gitu maksud saya kan? Jadi mungkin mirip-mirip seorang komposer nyanyian lagu-lagu rohani lah gitu kan, atau buku ende Hmm. lah, yang iramanya, intonasinya sudah ditentukan ukurannya gitu ya. Tetapi ketika orang-orang kampung, ibu-ibu yang marsukil itu menyanyikannya kan diseret-seret gitu. Nyanyikan ya. Notasinya juga enggak pas gitu kan. Nah, jadi Hmm. bagi penciptanya itu kalau dia Iya. dengar itu udah sakit hatinya mendengar nyanyian orang itu. Tetapi bagi Tuhan kan Oh melihat iya. hatinya. Kalau pencipta lagu itu kan komponisnya, wow, sakit hati dia mendengar ibu-ibu Namar Sukil itu Iya. menyanyikannya itu kan. Iya, Tetapi capek-capek saya ngarangnya itu, kau rusak laguku katanya kan. ya tetapi Tuhan kan melihat hati. Ya Itulah. mungkin tidak terlalu berdampak berdampak luas gitu ya. Tapi kalau ayat firman Tuhan dibelok-belokkan begitu kan dampaknya kan sangat besar. Nah, itu masalahnya kan. Ya itu tadi yang dikatakan Paulus, yang penting Kristus diberitakan gitu dibilangnya. Ya mau cara Daripada baik, mau cara ya. ya, Kan itu apakah dengan maksud palsu ataukah dengan maksud benar, ya tapi yang penting Kristus itu diberitakan. Aku tetap sukacita katanya. Iya, artinya kan memang tidak ada kesalahan di situ kan, tidak ada kesalahan. Walaupun maksudnya seperti apa, tapi firman itu diberitakan ya no problem memang ya. Tapi sangat jelas di bagian-bagian lain kita lihat surat-surat Paulus itu pengajar palsu itu ditentang habis. Ya samalah Ya seperti itu yang yang Yesus merusak benar, yang katakan, merusak membelokkan firman itu. sama seperti yang Yesus katakan tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jamitana yulahon, ale pangalahonau parangena yang lihuton, dia Iya, bilang gitu. iyalah. Nah, orang Farisi telah menduduki kursi Musa katanya kan. Iya, Nah, yang dengarkanlah apa yang diajarkan dia itu omong, tapi jangan lakukan, jangan jangan tiru apa yang dilakukannya tapi katanya apa kan. yang dilakukannya jangan ikuti. Hmm. Iya, yang Gitulah. diucapkannya boleh kau laksanakan katanya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat sudah menduduki kursi Iya. Musa katanya kan. Iya. Oke, baik. Emang kita ya lah. akan akhiri dengan doa syafaat ya. Biar saya sendirilah yang berdoa. Iyalah. Ya, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur, kami bersuka cita betapapun hanya sebagian kecil kami yang boleh hadir dan ikut di dalam diskusi firman-Mu. Segalanya adalah yang terbaik dan itu untuk kemuliaan-Mu. Karena itu kami percaya dan kami persembahkan ibadah dan persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan firman-Mu yang sudah kami percakapkan. Tuhan menambahkan hikmat bagi kami dan berikanlah materaikan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami sehingga firman-Mu sungguh menyala dan bekerja untuk membawa kami kepada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Agar kami semakin mencintai firman-Mu dan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kami. Berikan kepada kami hikmat juga dalam persekutuan kami dimanapun kami berada bersama dengan orang-orang yang seiman, yang peduli akan kebenaran-Mu. Agar kami juga menjadi pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, saat ini pun kami akan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kami.
Kami mohon Tuhan menguduskan hati pikiran kami, terutama hamba-Mu, untuk apa yang kami bawakan dalam doa syafaat ini menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan, dan Tuhan berkenan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Suci kuduskan mulut hati pikiran hamba-Mu, begitupun dalam persekutuan kami yang kecil ini. Bapa, bersama dengan Amang Sintua Dr. Marwatal Hutajulu di Ciputat, kami yang ada dalam Zoom ini mau berdoa untuk rencana anak bungsu dari Amang Dr. Hutajulu, yaitu David Hutajulu, untuk program lanjutan pendidikan dokter spesialisnya. Bapak, kami percaya anak-anak Tuhan telah Engkau persiapkan, Engkau perlengkapi untuk rencana-Mu yang terbaik bagi David Hutajulu. Begitu juga untuk masa depannya dalam keluarga. Tuhan persiapkan bagi dia yang terbaik dan jadikan dia sebagai anak-Mu yang sungguh mempermuliakan Tuhan sepanjang kehidupannya. Kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan iman, apalagi yang sampai kepada krisis iman, bahkan meninggalkan imannya dan menjadi murtad. Bapa, kami tahu bahwa pergumulan hidup tidak semudah apa yang dipikirkan dan selalu menuntut sebuah sikap dan keputusan yang penuh dengan konsekuensi. Karena itu kami mohon Tuhanlah yang bekerja untuk merenggut hati anak-anak-Mu yang sudah meninggalkan Tuhan dan yang mungkin juga akan meninggalkan Tuhan dalam krisis imannya, ataupun yang tergoncang, karena tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bahkan jika Engkau berkenan, pakailah pergumulan hidup mereka itu bahkan sampai keputusan yang fatal meninggalkan Tuhan, justru menjadi membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya juga bahwa kehidupan setiap orang Kristen yang dalam pergumulan, justru disitulah Tuhan menampakkan kuasa-Mu. Berkati juga setiap keluarga yang punya pergumulan masalah, bahkan yang telah mengalami perpisahan dalam hidup rumah tangga. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang melembutkan hati setiap pasangan suami istri agar tidak mengorbankan keluarga dan masa depan anak-anak dan juga nama-Mu dicemarkan. Karena itu dengan Roh Kudus-Mu Engkau menerangi hati jiwa pikiran setiap keluarga suami istri orang Kristen yang dalam pergumulan, bahkan di pintu perceraian, atau bahkan mungkin sudah ada yang bercerai, karena Tuhan juga dapat memulihkan hati dan iman mereka agar mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Republik Indonesia, di masa-masa menjelang pemilu ini, dalam situasi politik yang semakin panas, begitu banyak juga orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan yang dangkal. Bapak, biarlah Engkau juga mencampuri setiap sikap, tindakan orang-orang dalam politik, di berbagai kelompok-kelompok masyarakat, bahkan tokoh-tokoh yang mendukung calon-calon presiden atau legislatif. Bapa, kami mohon campur tangan-Mu agar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja meluruskan setiap motivasi dan membatalkan segala niat-niat jahat yang tidak baik, agar nama Tuhan dipermuliakan dan bangsa negara kami ini diselamatkan. Kami percaya juga dengan proses pemilihan presiden secara khusus untuk tahun 2024 yang akan datang, Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu memberikan
rasa takut akan Tuhan untuk tidak melakukan kecurangan dan tindakan-tindakan yang merusak bangsa dan memecah belah kesatuan bangsa kami. Karena itu Tuhanlah yang memberikan takut akan Tuhan bagi setiap calon dan tokoh-tokoh, demikian juga para pendukungnya. Kuduskan setiap para calon untuk yang terpilih sungguh hidup di dalam Tuhan, agar bangsa kami juga diselamatkan. Kami juga berdoa untuk perdamaian di tengah-tengah konflik yang sering terjadi antara Israel dengan Palestina, bahkan juga perang Rusia-Ukraina yang masih terus berlangsung. Begitu juga dengan kelompok bersenjata di Papua yang masih terus melakukan tindakan-tindakan kekacauan keamanan. Tuhan sentuh jamah hati mereka agar mereka juga menghentikan segala perbuatan-perbuatan yang melukai dan merusak suasana kedamaian. Kami berdoa juga untuk Amang Sintua Dr. Andus Poltak Johansen Siahaan di Pontianak dalam kondisi kesehatan yang masih belum pulih karena stroke. Tuhan pulihkanlah, berikan kekuatan dan semangat hidup, sukacita, sehingga kesehatan juga boleh pulih kembali dan boleh kembali melayani di jemaat-Mu di HKBP Pontianak. Berkati juga dengan keluarga dan anak-anaknya, juga Pak Ganda yang sudah berumah tangga, berkati bersama dengan istri dan keluarganya. Khususnya juga dengan istri dari Amang Poltak Johansen, Engkau memberikan kesabaran, ketabahan untuk merawat Amang Sintua Poltak Johansen dengan penuh kesabaran dan di dalam ketekunan dikuatkan juga imannya. Kami berdoa juga untuk orang tua dari Amang Sintua Dr. Andus Poltak Johansen, Opung Paganda Borusiman Juntak, yang telah Engkau karuniakan umur yang demikian panjang, 83 tahun lebih. Tuhan tambahkan kesehatan, jauhkan sakit penyakit, dan berikan juga sukacita di hari tuanya bersama dengan keluarga dan anak-anak keturunannya. Juga kami berdoa Tuhan bersama dengan Inang Murganda Sitompul di Jakarta untuk itoknya Franklin Sitompul di Pekanbaru yang selama ini juga sudah terus kami doakan karena sakit penyakit yang mungkin cukup mengkhawatirkan, tetapi hari-hari terakhir ada kondisi yang lebih baik. Tuhan pulihkan, sempurnakan kesehatannya, dan pakai hidupnya juga Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan, dan biarlah usianya Kau panjangkan, Kau tambahkan juga keluarganya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Amang Jarudin Siagian yang beberapa waktu lalu kami sudah kunjungi, yang sempat mengalami masa-masa kritis setelah menjalani operasi jantung. Begitupun dengan keluarga yang terus juga merawat, walaupun dalam keadaan mengalami sakit, dalam kelemahan, tetapi Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka. Berkati juga dengan anak cucu, keluarga mereka, memberikan dukungan, suasana, sukacita, untuk segera dapat pemulihan kesehatan bagi Amang Jarudin. Dan Engkau berkati juga segala kebutuhan hidup, rezeki, bagi mereka untuk boleh dapat menjalankan kehidupan mereka dan usaha dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk Pendeta Ningrum Butar-Butar di Tangerang dalam proses studi S2-nya di IKAT. Bapak tambahkan hikmat, juga takut akan Tuhan, sehingga dia juga menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dia, juga bagi keluarga besarnya. Berikan hikmat bagi dia untuk mendapatkan ilmu, asupan pengetahuan yang baru, untuk dapat diabdikan di tengah-tengah lembaga di mana dia melayani,
bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat luasnya, terutama yang tidak seiman, agar dia juga boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tempat pekerjaannya. Memberikan juga segala kebutuhan bagi studinya boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini hamba-Mu dengan pelayanan yang telah Engkau berikan di tengah-tengah jemaat HKBP Maranatha, Resort Maranatha ini, dan beberapa waktu lalu dengan proposal dalam rangka pesta pembangunan gedung sekolah minggu yang sudah hamba-Mu sebar luaskan. Tuhan berkati hati setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima proposal untuk pembangunan gedung sekolah minggu, juga rencana pesta pembangunan yang akan dilakukan pada minggu yang akan datang tanggal 14 dan 15 Oktober. Tuhan buka pintu rezeki bagi jemaat-Mu, bagi para tamu yang akan diundang, akan hadir, juga para sponsor, donatur. Tuhan berkenan kiranya juga memberikan berkat-berkat bagi setiap orang yang sudah menyalurkan berkat, dan berkati juga semua panitia yang bekerja dengan tekun agar semua berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami masing-masing pada kesempatan ini, dalam persekutuan kami yang kecil ini, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Kuduskanlah persekutuan kami. Biarlah damai sejahtera turun atas kami, dan malam hari ini dalam istirahat kami, dalam penyertaan dan kasih Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik. Berikan juga kesehatan kepada hamba-Mu untuk boleh melanjutkan pekerjaan pelayanan dengan baik. Jauhkan segala mara bahaya dari hamba-Mu bersama dengan semua keluarga, anak-anak, begitupun kami sekalian, kepada anak-anak dimanapun berada. Tuhan berkati dan jauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa, kami mohon terlebih dahulu Engkau ampuni dosa kami, agar setiap doa permohonan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkanlah kami juga dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di Berikanlah surga. kami pada hari ini makanan kami yang Makanan kami yang secukupnya, secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan Ampunilah kami kami, akan kesalahan kami. kami juga telah mengampuni Kami orang juga yang mengampuni bersalah orang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke Jangan dalam mau membawa pencobaan, kami ke dalam pencobaan, tapi tapi lepaskanlah kami daripada yang paling jahat. jahat. Karena Engkau yang punya Karena Engkau kerajaan yang punya kerajaan dan dan kuasa kuasa dan kemuliaan dan sampai kemuliaan selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Emang Shalom. Pendeta. Terima kasih, Amang. Ya, terima Doanya. kasih untuk kita semua. Tuhan Terima kasih berkati. Bung Batal. Ya. Pung, jangan lupa foto, Pung. Foto. Saya Tadi malam sudah kita ambil. dipotong nggak Pendeta Ningrum? Saya Aku ada nggak bisa ambil foto, juga. Pung. Saya ada ambil beberapa memang. Nanti saya kirim sekalian. Oh iyalah, dikirim di grup aja. Oke. Bahkan masih Aku eksis. nggak bisa foto, maksudnya nggak ngerti. Bahwa PA ini masih eksis. Oke, baik Amang ya. Tuhan berkati. Iya, Selamat oke. malam. Terima kasih Emang Pendeta. Horas, Malam, horas, Pung. Salam horas. buat Inang Horas, Pung. Pendeta.